Hai, selamat datang di DM Chemistry. Kita akan belajar kimia bersama di sini. 3, 2, 1, let's study. Halo semuanya, jika selama ini teman-teman sudah mempelajari materi asam dan basa dan juga perhitungan pH asam dan basa, nah salah satu yang paling penting dan wajib dikuasai adalah perhitungan pH campuran. Nah, dalam perhitungan pH campuran asam dan basa, yang paling wajib dikuasai bagaimana reaksi antara asam dan basa itu sendiri. Nah, sayangnya kalau kita salah menuliskan reaksi antara asam dan basa, maka perhitungan pH-nya juga pasti salah. Nah, untuk itu teman-teman wajib nonton video ini sampai selesai. Kita belajar bersama lagi bagaimana sih penulisan reaksi asam dan juga basa. Nah, teman-teman, kita sudah ketahui bahwa menurut Arrhenius, asam itu merupakan zat yang di dalam air akan menghasilkan ion H+. Nah, karena di sini ionnya positif, maka sisanya adalah anion sisa asam. Nah, sementara itu basa merupakan zat yang di dalam air menghasilkan ion OH-. Nah, karena di sini ionnya negatif, sisanya adalah kation sisa basa. Nah, ketika asam dan basa bereaksi, maka ion H+ ini akan bereaksi dengan ion OH- dan membentuk H2O atau air, sedangkan anion sisa asam akan bereaksi dengan kation sisa basa akan membentuk garam. Sehingga reaksi antara asam dan basa sering juga disebut dengan reaksi penggaraman karena hasilnya adalah garam, atau reaksi penetralan karena hasilnya adalah air atau H2O. Nah, supaya lebih paham, kita langsung lihat ke contoh reaksi antara asam dan basa. Misal di sini kita reaksikan antara HCl plus NaOH. Nah, bagaimana hasil reaksi antara kedua zat ini? Nah, teman-teman, HCl merupakan asam kuat sehingga di dalam air dia akan menghasilkan ion H+ dan Cl-. Sementara NaOH merupakan basa kuat sehingga di dalam air dia akan menghasilkan ion OH- dan Na+. Nah, saat kita menulis hasil reaksi, yang paling penting adalah kita perhatikan muatan masing-masing ion. Nah, di sini antara H+ dan OH- sama-sama memiliki muatan 1. Sehingga hasilnya kita bisa tulis H+ bereaksi dengan OH- akan membentuk H2O. Nah, di sini untuk Na+ dan Cl- juga memiliki muatan yang sama, yaitu sama dengan 1. Maka di sini garam yang terbentuk adalah NaCl. Nah, biasanya untuk penulisan garam diawali dengan kation dulu baru anion ya, teman-teman. Maka di sini kita sudah dapat hasil reaksi antara HCl plus NaOH menghasilkan NaCl plus H2O. Nah, teman-teman, setelah mendapatkan hasilnya, maka berikutnya kita setarakan untuk unsur di kiri dan juga kanan ya. Nah, jika kita perhatikan untuk reaksi HCl plus NaOH menghasilkan NaCl plus H2O, reaksinya sudah setara ya. Nah, teman-teman, kalau di sini saya tanya, kira-kira bagaimanakah sifat dari garam yang terbentuk di sini? Iya, betul. NaCl ini bersifat netral karena hasil reaksi antara asam kuat dan basa kuat ya, teman-teman. Nah, karena garamnya bersifat kuat, maka pH-nya sama dengan 7. Oke, kita lihat ke latihan soal berikutnya. Misal kita punya H2CO3 dan bereaksi dengan KOH. Bagaimanakah hasil reaksi antara kedua zat ini? Nah, teman-teman, untuk H2CO3 itu sendiri merupakan asam kuat, sehingga di dalam air dia akan menghasilkan ion H+. Namun karena di sini hanya memiliki valensi 2, maka ion yang terbentuk adalah 2H+. Nah, anion yang terbentuk adalah CO32-. Nah, sementara KOH itu sendiri merupakan basa kuat sehingga di dalam air dia akan menghasilkan ion OH- dan juga K+. Nah, maka di sini ketika H+ bereaksi dengan OH-, jika kita perhatikan di sini muatannya berbeda ya. H+ di sini memiliki muatan 2, sementara OH- baru memiliki muatan 1. Maka kita harus samakan ya. Nah, kita samakannya dengan cara menambahkan 2 di depan OH sehingga muatannya sama plus 2 dan juga minus 2. Nah, karena reaksi antara 2H+ dan juga bereaksi dengan 2 OH-, maka H2O yang terbentuk ada 2. Berarti kita tulis di sini 2H2O. Nah, lalu di sini untuk Ca3 2- dan K+, kita juga perhatikan muatannya berbeda ya.
Untuk CO3 muatannya 2 minus, untuk K muatannya hanya plus 1. Maka kita samakan juga di sini muatannya dengan cara kita tambahkan 2 di depan K. Maka garam yang terbentuk adalah karena K-nya di sini jumlahnya ada 2, maka kita tulis K2 dan CO3 jumlahnya 1, berarti K2CO3. Nah, garam yang terbentuk adalah K2CO3. Oke, setelah kita dapatkan hasilnya di sini, reaksi antara H2CO3 plus 2KOH menghasilkan K2CO3 plus 2H2O. Tahap berikutnya adalah kita setarakan reaksinya. Nah, jika kita perhatikan di sini, karena pada K tadi kita tambahkan valensinya sama dengan 2, maka untuk di KOH supaya setara kita tambahkan juga koefisiennya yaitu 2. Nah, jika kita perhatikan di sini, maka reaksinya sudah setara ya teman-teman. H2CO3 plus 2KOH menghasilkan K2CO3 plus H2O. Nah, jika kita perhatikan di sini, maka garam yang terbentuk bersifat apa teman-teman? Iya, betul. Bersifat netral juga karena ini merupakan hasil reaksi antara asam kuat dan basa kuat. Iya, pH-nya juga sama dengan 7 ya teman-teman. Nah, kita lihat ke contoh berikutnya. Misalnya kita reaksikan antara CH3COOH dan juga CaOH 2 kali. Maka bagaimanakah hasil reaksi dari kedua zat ini? Nah, teman-teman, CH3COOH itu merupakan asam lemah sehingga di dalam air dia akan menghasilkan ion H+ dan juga anionnya CH3COO-. Nah, sementara CaOH 2 kali itu merupakan basa kuat sehingga di dalam air dia akan menghasilkan ion OH-. Nah, kita perhatikan di sini karena OH-nya memiliki valensi 2, maka ionnya yang terbentuk adalah 2OH-. Dan kation yang terbentuk adalah Ca2+. Lalu bagaimana hasil reaksi antara kedua zat ini? Nah, ketika H+ bereaksi dengan OH-, kita perhatikan di sini muatannya juga berbeda ya. OH-nya memiliki muatan 2, sementara hanya memiliki muatan sama dengan 1. Maka kita harus samakan terlebih dahulu dengan cara kita tambahkan 2 di depan H+, sehingga jumlah muatannya sama. Maka hasilnya di sini 2H+ bereaksi dengan 2OH- juga akan menghasilkan 2H2O. Lalu bagaimana reaksi antara ion Ca2+ dan CH3CO- di sini? Nah, karena muatannya juga beda, maka kita samakan terlebih dahulu muatannya. Maka di depan CH3COO- ini kita tambahkan 2 supaya muatannya sama ya. Nah, hasilnya adalah CH3COO ini kita tulis 2 kali, berarti CH3COO. Kemudian Ca-nya karena hanya 1, berarti kita tulis Ca. Berarti hasil reaksinya adalah CH3COO 2 kali Ca plus 2H2O. Nah, setelah kita peroleh hasilnya di sini, maka berikutnya adalah kita setarakan reaksi untuk unsur di kiri dan juga unsur di kanan. Karena anion basa tadi kita tulis banyak 2 kali atau valensinya sama dengan 2, maka untuk di kiri, di depan CH3COOH ini kita tambahkan koefisiennya sama dengan 2. Ya, kalau kita perhatikan di sini, maka reaksinya sudah setara ya teman-teman. Lalu, bagaimanakah sifat garam yang terbentuk di sini? Iya, betul. Bersifat basa ya teman-teman, karena reaksinya tadi dari asam lemah dan juga basa kuat, maka garam yang dihasilkan bersifat basa. Nah, karena garamnya bersifat basa, maka pH dari garam ini lebih dari 7. Oke, supaya lebih paham, coba teman-teman kerjakan latihan soal berikut ini, yaitu reaksi antara H2SO4 plus MgOH 2 kali. Kira-kira garam apakah yang terbentuk? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan juga teman-teman bisa terangkan hasil garamnya bersifat asam, basa, ataukah netral, dan juga pH-nya ya teman-teman. Nah, sekian dulu untuk video kita kali ini. Semoga konsepnya mudah dipahami dan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Thank you.